Perkenalkan, nama saya Wayan Paul Purba dengan NIM 2205040101. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembidangan hukum dan masyarakat, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Perbandingan sistem hukum adat dan sistem hukum Islam, yaitu yang pertama hukum adat. Telah lama berlaku di Indonesia dan tidak dapat ditentukan secara pasti waktu mulai berlakunya. Hukum yang tertua umurnya jika dibandingkan dengan hukum Islam. Sebelum tahun 1907, keadaan dan berlakunya biasa saja. Namun sejak tahun 1927, pemerintah Belanda dalam rangka melaksanakan politik hukumnya mulai memperhatikan dan pelajari hukum adat. Sejalan dengan diberlakukannya teori resepsi. Hukum Islam dikenal sejak Islam masuk ke Indonesia. Belum ada kata sepakat mengenai kapan Islam masuk ke Indonesia. Ada yang mengatakan tahun 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ada yang mengatakan pada abad 7 Hijriah atau abad 13 Masehi. Hukum Islam berlaku, diikuti dan dilaksanakan di Indonesia sejak Islam masuk ke Indonesia. Bukti dapat dilihat pada studi para pujangga mengenai hukum Islam dan peranannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam kitab Miratul Tulab, Siratal Mustaqim, Sabilal Muhtadin, Kutaragama. Setelah Belanda menjajah, maka hukum Islam dikendalikan dan sejak berlaku teori resepsi, perkembangan hukum Islam dihambat. Bentuk, yaitu hukum adat. Pada dasarnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh, berkembang, dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Saat ini ada usaha-usaha untuk mengangkat hukum adat menjadi hukum perundang-undangan agar memperoleh bentuk tertulis. Sebagai contoh, UPA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya adalah bentuk hukum Islam, yaitu bentuknya juga tidak tertulis. Artinya, hukum Islam tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum Islam dalam makna hukum fikih adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Qur'an dan Sunnah, kemudian dikembangkan melalui itijad. Hasil itijad ini terdapat dalam kitab-kitab fikih, misalnya Muharrar Ar-Rafi, Fathul Mu'in Kar Al-Malabari. Tidak ada sanksi dari penguasa, namun dipatuhi oleh umat Islam karena kesadaran dan keyakinan bahwa hukum Islam adalah hukum yang benar. Tujuan, yaitu tujuan hukum adat, bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat yang amanah, tentram, dan sejahtera. Tujuan hukum Islam bertujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya. Abu Ishaq As-Shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Jika kelima tujuan ini tercapai, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Sumber. Mengenai sumber kedua sistem hukum tersebut dapat dikodekan ke dalam yang pertama, sumber pengenal, yaitu hukum adat. Menurut B. Terhar, yang menjadi sumber pengenalannya adalah keputusan penguasa adat. Hal ini dibantah oleh Koesone Noe. Menurut beliau, sumber pengenal hukum adat ialah apa yang benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan pergaulan hukum di sini adalah segala gejala sosial yang dikehendaki atau tidak oleh para pihak ada dalam masyarakat yang bersangkutan, yang di dalamnya terkandung gejala-gejala sosial lainnya menyertai. Hukum Islam. Sumber pengenal hukum Islam dalam pengertian hukum syariat adalah Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Sumber pengenal hukum Islam dalam pengertian hukum fikih adalah kitab-kitab fikih yang memuat hasil itijad. Karena sumber pengenal hukum Islam tersimpan dengan baik dalam dokumen-dokumen yang terpelihara dengan baik dari masa ke masa. 2. Sumber isi. Yang pertama adalah hukum adat. Kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. 2. Hukum Islam. Dalam pengertian syariat adalah kemauan Allah berupa wahyu yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad yang tertulis dalam kitab-kitab hadis. Dalam pengertian fikih, sumber ketiga adalah akal pikiran atau rayu. 3. Sumber pengikat. Yang pertama adalah hukum adat. Adalah rasa malu yang ditimbulkan oleh karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat
yang bersangkutan, atau karena upaya-upaya lain yang pada akhirnya akan mengenai yang bersangkutan jika tidak memenuhi hukum yang ada. Jadi, ketentuan mengikat hukum adat adalah kesadaran hukum anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Hukum Islam, sumber pengikatnya adalah iman dan tingkat ketakwaan seorang muslim. Struktur yang dimaksud dengan di sini adalah tumpukan logis dari lapisan yang ada pada sistem hukum yang bersangkutan. Yang pertama adalah hukum adat. Misalnya dalam hukum adat Minangkabau ada teori struktur yaitu adat nan sabana. Adat pertama adalah adat yang tidak dibuat oleh manusia, tetapi oleh dan berasal dari alam, merupakan guru bagi kehidupan manusia. Sering dikatakan sebagai hukum alam. Hasilnya disebut sebagai adat pusaka. Adat pusaka dibedakan ke dalam 3 kategori, yakni yang pertama adalah adat istiadat, adalah segala dalil dan ajaran mengenai bagaimana orang bertingkah laku dalam masyarakat. Selanjutnya adalah adat nan teradat, adalah ajaran dan dalil yang dituangkan ke di bangunan-bangunan adat yang lebih nyata yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari, seperti perkawinan, kewarisan, jual beli, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah adat nan diadatkan. Bangunan-bangunan adat mendapat lingkungan adat dan diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam. Struktur hukum Islam terdiri dari nas Al-Quran, Sunnah Rasulullah, hasil istijab. Pelaksanaan dalam konkreto oleh masyarakat Islam baik berupa keputusan-keputusan hakim maupun amalan-amalan umat Islam. Lingkup masalah hukum adat. Lingkup hukum adat hanya mengatur hubungan antar satu masyarakat dengan lain serta penguasa dalam masyarakat. Hukum adat berpedoman pada asas-asas kerukunan, kepatuhan, keselarasan dalam pergaulan dan bersifat religio magis. Hukum Islam, ruang lingkupnya tidak hanya dalam masalah hubungan antar manusia dengan manusia lain serta penguasa dalam masyarakat, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan Allah. Jadi ruang lingkup hukum Islam selain memandang konsekuensi duniawi, tapi juga akhirat. Pembedahan hukum adat. Hukum adat tidak mengenal pembedahan hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum adat tidak ada pemisahan yang tajam antara kepentingan pribadi atau perdata dengan kepentingan umum atau publik. Dalam konsep hukum adat, manusia dipandang sebagai pribadi-pribadi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum Islam, terdapat pembedahan yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang muamalah, hukum Islam tidak membedakan antara hukum perdata dan hukum publik, sebab dalam soal terdapat pembedahan yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang muamalat, hukum Islam tidak dapat membedakan antara hukum perdata dan hukum publik, sebab dalam soal perdata terdapat segi-segi publik, dalam soal publik terdapat segi-segi perdatanya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan.